Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kalian bingung bagaimana cara membuat database menggunakan command prompt di MySQL? Takutnya. Tenang aja kok. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat database melalui MySQL. Mulai dari membuat database, membuat tabel berdasarkan IRD, hingga menghapus tabel menggunakan perintah SQL. Yuk kita lanjut ke pembahasan. Oke, langkah pertama yang akan saya lakukan, kalian klik Ctrl plus R di komputer kalian, lalu akan muncul tampilan. Nah, setelah itu kalian klik CMD, lalu klik OK. Pastikan juga ya guys, SAMPP kalian aktif dan MySQL kalian juga aktif. Dengan cara buka SAMPP kalian, lalu klik aktif atau start di MySQL dan juga di Apache. Oke, langkah selanjutnya kita klik CD lalu titik 2 enter, CD lagi titik 2 enter, lalu CD. Pastikan file XML kalian itu sesuai dengan yang ada ya guys ya. Contohnya file saya sendiri ada di CD, lalu XAMPP, MySQL dan juga bin. Lalu kita klik enter. Nah, setelah itu saya akan masuk ke MySQL menggunakan user root dengan cara klik MySQL view root. Oke, selanjutnya kita akan klik show database ataupun kita ingin melihat tampilan database apa aja sih yang ada dalam SAMPP saya ataupun MySQL saya dengan cara klik show database titik koma. Oke, langkah pertama adalah membuat database adalah dengan cara create database, lalu nama databasenya saya di sendiri menggunakan studi RS ataupun studi rumah sakit, lalu klik titik 2. Oke, berhasil lagi. Oke, untuk melihat apakah database kita benar-benar sudah masuk ke SAM, kita klik lagi show database titik koma lalu klik enter, dan ya, database kita yang baru kita masuk sudah masuk ke SAMPP kita teman-teman. Selanjutnya kita ingin menggunakan database tersebut yaitu dengan cara use, lalu nama database kita tadi, lalu titik 2, lalu klik enter. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel yang ada dalam database kita. Langkah awal dalam membuat tabel sendiri yaitu pertama perintahnya create, lalu table, lalu nama table yang kita inginkan. Di sini saya pakai dokter, lalu admin. Setelah itu kita buka kurung, lalu kita kasih atributnya. Yang pertama kita kasih primary key-nya, nama atributnya yaitu ID data, lalu integer buat tipe datanya, lalu primary key. Selanjutnya koma, lalu kita kasih atribut lain yaitu ID admin. Setelah itu kita kasih tipe datanya yaitu integer juga, koma lagi, selanjutnya ID dokter, dan juga kita jangan lupa kasih tipe datanya, lalu tutup kurung titik koma, lalu klik enter dan bakal langsung masuk ke database nya. Oke, langkah selanjutnya tetap sama seperti yang di atas, kita klik create, lalu nama tabelnya sendiri yaitu administrator. Setelah itu kita kasihkan ID admin buat primary key-nya, lalu nama admin, varchar buat tipe datanya, lalu 100 buat value isi datanya, waktu jaga, varchar, dan juga 50 buat value datanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat table lagi, create, lalu table, lalu nama tabelnya apa. Di sini saya akan menggunakan dokter karena studi kasus saya di atas tadi juga studi rumah sakit. Lalu ID dokternya, tipe datanya integer, lalu primary key.
Setelah itu koma, lalu kita buat atribut lainnya yaitu nama, dokter, lalu kita menggunakan tipe data varchar dan juga value nya 100. Selanjutnya koma, lalu kita di atribut lainnya seperti alamat, lalu tipe datanya varchar dan juga value nya 100, dan seterusnya juga seperti ini. Oke, sesuaikan dengan perintah yang di atas tadi. Klik tabel, nama tabelnya yaitu pasien, lalu ID pasien, buat primary key-nya, tipe datanya integer, lalu koma. Setelah itu atribut lainnya nama pasien, tipe datanya varchar, lalu value nya 100, lalu alamat, jenis kelamin, tipe datanya varchar, value nya 20. Selanjutnya alamat pasien, tipe datanya tetap varchar dengan value 200. Jangan lupa tutup kurung dan juga titik koma, lalu klik enter. Oke, untuk tabel-tabel selanjutnya sesuaikan saja perintahnya seperti yang di atas tadi dengan cara create table, lalu nama tabelnya apa, dan juga jangan lupa buat ID-nya ataupun primary key-nya. Oke, kita sudah selesai membuat 6 tabel yang terdiri dari dokter admin, administrator, dokter, pasien, daftar, dan yang terakhir adalah pasien dokter. Selanjutnya jika kita ingin melihat tabel yang ada dalam studi rumah sakit ini, kalian tinggal klik show, lalu tabel, selalu titik koma, dan bakal muncul 6 tabel yang kita buat di atas tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah lain untuk mengisi data yang ada di dalam tabel-tabel ini. Oke, perintahnya sendiri adalah insert, lalu into, nama tabelnya di sini saya akan menggunakan tabel administrator. Lalu kita ketik aja administrator, lalu kita klik values. Setelah itu
kita buka kurung dan masukkan data yang kita inginkan. Untuk data yang dimasukkan itu sesuaikan dengan atribut yang kita masukkan sebelumnya, yaitu yang pertama ada ID untuk administrator, lalu ada nama admin, setelah nama admin lalu ada waktu kerja. Jangan lupa kita menggunakan tanda petik 1 ya teman-teman, lalu kita tutup dan juga kita komakan lagi karena saya ingin mengisi data yang kedua. Dengan cara ulangi dengan langkah yang pertama, kita masukkan ID-nya terlebih dahulu, lalu nama adminnya masuk saya, lalu waktu kerjanya. Setelah itu kita tutup kurung dan jangan lupa titik 2. Setelah itu kita bisa tekan enter. Dan otomatis langsung masuk data yang telah kita masukkan ke administrator. Kita ulangin lagi langkah awal kita dengan cara insert into, lalu saya akan memasukkan tabel dokter karena saya ingin mengisi tabel dokter, lalu values, lalu sesuaikan isinya itu dengan atribut yang telah kita masukkan di tabel dokter tadi dengan cara ID dokter tadi itu seperti yang saya masukkan, lalu ada nama dokternya, lalu ada tempat asal dokternya, alamat dokternya maksudnya di sini teman-teman, lalu ada nomor HP dokternya, lalu spesialis dokternya, dan terakhir ada tanggal lahir dokternya. Setelah itu jangan lupa kita tutup. Oh iya, jangan lupa tanda petiknya itu tanda petik 1 ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga waktu kerja dokternya itu waktu kerja pagi, dan juga tutup titik koma. Karena saya ingin memasukkan data yang lainnya, saya ulangi lagi juga langkah-langkah seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan memilih tabel yang ingin kita tampilkan sendiri. Perintahnya sendiri ada select, lalu bintang, from, panggil nama tabel yang ingin kita tampilkan. Di sini saya akan menampilkan tabel pasien, lalu titik koma, dan hasilnya akan menampilkan tabel pasien yang sudah juga saya isi datanya. Untuk mencari ataupun menampilkan tabel yang ingin diinginkan lagi, gunakan cara yang sama. Select, lalu bintang, from, lalu kita panggil tabel yang kita inginkan, lalu klik enter, dan akan muncul tabel yang diinginkan juga ya teman-teman. Mungkin kita akan mencoba satu kali lagi. Select, lalu bintang, from. Di sini saya akan memanggil administrator karena saya sudah tadi itu mengisi
data administrator juga. Jangan lupa titik, komanya, dan enter, dan akan muncul tampilan administrator juga. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah delete untuk menghapus sebuah data di dalam tabel. Untuk perintahnya sendiri, delete from pasien, nama tabel yang dipilih, lalu where ID pasien, data yang ada ID sama dengan 1. Jadinya yang dimaksud di sini adalah ID pasien yang sama dengan 1 akan dihapus. Jika kita ingin melihat hasilnya, kita tinggal select from pasien dan akan muncul ID pasien saya yang awalnya ada sekarang sudah hilang, yang dimana di pasien 1 saya sudah hilang. Lalu jika kita ingin menghapus tabel yang ada di database kita bisa menggunakan perintah drop, lalu table, dan juga nama tabel yang ingin dihapus. Setelah itu titik 2 dan klik enter, dan otomatis bakal terhapus. Untuk memeriksanya kita tinggal klik show, lalu tables, titik 2, dan table administrator saya hilang dari database saya. Oke, mungkin kita akan memeriksa apakah database saya juga masuk di SAMPP dan juga di MySQL saya. Untuk itu kita buka SAMPP ataupun MySQL saya, dan masuk database saya yang ada di SAMPP saya di phpMyAdmin. Oke, mungkin sekian saja sedikit penjelasan saya mengenai cara membuat database di CMD. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.